Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat bos. Video kali ini kita akan memulai latihan untuk drag and drop atau edit gambar ya, edit gambar dengan menggunakan template. Dan template ini adalah template-template yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk promosi. Untuk promosi baik itu di Instagram, kemudian di Facebook. Di Facebook bisa, sekarang kan sudah mulai marak tuh ya, marketplace FB. Nah, biasanya kalau seperti misalnya spesial nih di marketplace FB. Marketplace FB ini biasanya kalau gambar itu sudah banyak beredar, biasanya oleh tim marketplace FB ini akan ditolak. Nah, untuk mensiasatinya bagaimana? Sementara misalnya gini, teman-teman punya gambarnya ya cuma 1-2 begitu aja ya, misalnya nggak terlalu banyak, dan kalau mau ngambil lagi di Google misalnya, atau mau ngambil di mana begitu, atau misalnya mau foto sendiri, tapi kok kalau foto sendiri kok kelihatannya kayak enggak banget gitu ya kan, karena misalnya belum paham bagaimana teknik fotografinya dan lain sebagainya. Nah, template ini cukup membantu jadi membuat pandangan mata itu jadi lebih enak gitu ngelihatnya, jadi kayaknya produknya tuh lebih elegan gitu ya. Dan template ini bisa dijadikan untuk promo bukan hanya di Instagram, tapi bisa juga dijadikan untuk promo di FB, baik itu di fanpage FB atau kemudian di marketplace FB, atau dijadikan status WA, atau dijadikan Instagram story, atau dijadikan Instagram feed, atau mau dimasukkan ke marketplace seperti misalnya Shopee atau Bukalapak, Tokopedia, Lazada, atau terserah teman-teman mau diposting kemana. Atau template-template ini nantinya juga bisa dijadikan video promosi, bisa ya. Nah, sekarang kemudian atau misalnya teman-teman ada misalnya bisnis offline, mau menjadikan ya banner, misalnya mau dijadikan banner atau mau dijadikan spanduk, bisa dengan menggunakan template-template ini. Nah, sekarang kita nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai masuk ke latihan 1. Oh ya, sebelumnya dari mana ya nanti akan dapat template-template ini, supaya nanti teman-teman juga bisa mencobanya dan juga untuk bisa latihannya. Nanti di link deskripsi itu akan saya berikan linknya. Jadi nanti di deskripsi teman-teman klik aja linknya, kemudian di situ nanti akan terdownload di Google Drive emailnya teman-teman. Nah, kalau di Google Drive emailnya teman-teman, nanti di sana teman-teman buka di bagian sini nih, yang ini ya, yang ada ini yang dibagikan, biasanya dibagikan kemudian setelah itu, kalau saya kan ini di sini di file sini, karena ini saya simpan di file pribadinya Arozak Barkah ya. Jadi di drive saya, di drive pribadi Arozak Barkah. Tapi ketika nanti teman-teman download, itu teman-teman bukanya nanti di sini ya, di Google Drive teman-teman bukanya di sini, dibagikan setelah itu cari folder dengan nama template latihan. Kalau untuk teman-teman yang sebelumnya sudah daftar BITC, itu langsung buka aja di folder BITC, kemudian ke folder gudang template ya. Sebentar, untuk teman-teman BITC dulu. Untuk teman-teman BITC ya, ini bisa di sini, ke sini, yang dibagikan kemudian sebentar ke folder BITC. Untuk teman-teman yang sudah beli BITC, yang sebelumnya pernah membeli produk BITC, ke sini ya. Di sini BITC, kemudian nah ke sini ini gudang template. Nah, di gudang template, setelah itu ke sini ke folder editable pixel lab. Nah, di sini udah semuanya udah komplit di sini ya teman-teman. Dan nanti untuk yang tadi latihan itu ada yang saya ambil di sini nanti di
isi branding kit ya, isi branding kit, kemudian ada yang di edukasi market kit. Di sini ada banyak template-templatenya, kemudian di sini ada Instagram, ada Instagram template, dan bisa diambilnya di sini. Untuk nanti yang latihan 1 bisa diambil di sini. Kemudian nanti kalau untuk yang latihan 2 untuk teman-teman yang BITC ini bisa diambil di sini 610 template fit Instagram, tapi ini masih baru ada 100, jadi baru ada pack 1 dan baru ada di pack 1 di sini ada banyak, ada 100. Nah, jadi kalau untuk teman-teman BITC langsung ke sini aja ya, langsung di diutak-atik di sini ya. Di sini udah komplit, dan ini masih terus diupdate, dan masih terus ditambah template-templatenya. Nah, sementara untuk teman-teman yang baru gabung di sini dan baru mau mencoba untuk latihan-latihannya, oke, kita ke sini. Jadi nanti di folder itu nanti ada folder ini ya, folder template latihan. Diklik saja. Nah, setelah itu kita mulai dengan latihan 1. Oke, di latihan 1 ada apa aja? Nah, ini. Latihan 1 di sini disediakan ada 4 template ya, ada 4 template. Sekarang saya akan mencontohkannya untuk 1 template saja, nanti untuk template yang lain teman-teman bisa coba ya. Sekarang saya mau mencontohkan yang ini, yang untuk template 01 ini ya. Templatenya seperti ini. Nah, ini mau kita edit di mana? Mau kita edit di Pixel Lab. Untuk teman-teman yang baru gabung mungkin bingung Pixel Lab itu apa. Jadi yang perlu nanti teman-teman sediakan itu adalah, nanti untuk latihan ini adalah aplikasi Pixel Labs. Sebentar nih ya. Aplikasi Pixel Lab yang ini, aplikasi Pixel Lab, dan juga aplikasi InShot. Udah, dua ini aja dulu. InShot ini nanti kita di akhir kita akan belajar bagaimana untuk membuat video promosi ya kan, membuat video promosi tanpa ada watermark. Sebenarnya sih dengan KineMaster juga maksudnya banyak juga lebih komplit, tapi kalau KineMaster nanti kita akan kena watermarknya ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk edit gambarnya ya. Kita akan buat desain gambar promosi. Oke. Jadi yang masih belum tahu, masih asing dengan Pixel Lab ini, sekarang ke sini ya, diinstal dulu ke sini, ke Play Store, kemudian ketik ini Pixel Lab. Nah, ini ya kayak gini, ini ya. Tuh, ketik Pixel Lab. Nah, ini kayak gini, seperti ini ya, teman-teman. Ininya logonya. Karena saya sudah menginstal, maka di sini ada tinggal buka. Nah, karena teman-teman belum install, langsung saja install. Oke. Nah, kelebihannya Pixel Lab ini adalah kita bisa desain dengan cara offline, artinya nggak pakai kuota. Makanya saya lebih cenderung untuk menganjurkan dengan menggunakan Pixel Lab. Tapi kalau ada yang mau menggunakan Canva ya juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut, kita buka Pixel Lab-nya ya. Kita buka Pixel Lab. Oke. Pertama kali Pixel Lab kalau dibuka itu akan seperti ini. Jadi seperti begini, akan ada tulisan new text, kemudian backgroundnya ya warnanya hijau begini, yang di tengahnya kuning-kuningan. New text-nya ini di del aja. Ini untuk ngedel nih, dihapus del. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita ke sini. Ini backgroundnya, misalnya backgroundnya kita mau seperti ini aja atau mau kita ubah. Kalau kita mau ubah, misalnya di sini kita bisa ngubah.
dengan cara begini. Nah itu ada new textnya, atau mau background yang ini, atau mau background yang ini, atau mau background atau mau seperti begini, ini terserah ya, terserah teman-teman. Atau mau yang ini, mau yang seperti ini backgroundnya juga, ini terserah teman-teman. Atau kita mau ke sini, kemudian color, misalnya colornya mau putih. Nah itu terserah teman-teman seperti ini. Tapi ininya jadi ini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi, dan jadi ininya lebih tinggi. Kalau seperti misalnya yang tadi, misalnya, nah untuk ini keep calmnya ini bisa di del. Oke. Atau bisa juga ke sini dengan ukuran image size. Nah ini image size nya kalau untuk satu kotak kalau untuk Instagram ya itu 1080, atau oke lah bisa kita ambil aja misalnya 1000 gitu ya, 1080 dikali 1080 kalau Instagram satu kotaknya itu. Nah kalau di sini ini kita bisa misalnya kita mau width itu yang ini ya, sebentar dulu. Width itu yang ini kesini, ini lebarnya, dan height itu tingginya di sini. Nah ini lebih tinggi dibandingkan lebar, ini tingginya lebih panjang dibandingkan lebarnya. Nah kalau kita mau misalnya seperti awal tadi, misalnya kayak awal tadi, nah misalnya seperti ini, seperti ini misalnya, ini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi. Misalnya kita pilih yang ini, sudah kita hapus. Oke. Ini kita hapus misalnya karena kita nggak butuh. Oke. Misalnya ini kita hapus. Oke. Jadi kita mau misalnya yang memang lebih tinggi ininya dibandingkan dengan lebarnya. Kemudian kita masukkan, kita ke sini ya. Kalau ini untuk pengaturan kanvas ya. Untuk yang ini adalah untuk pengaturan kanvas, baik itu warnanya, kita bisa pilih di sini warna, ini color, kita pilih color. Kalau kita mau gradient, kita pilih di sini, ini lihat jadi berubah ya, itu jadi berubah ya. Tapi kalau kita mau color, kita bisa pilih di sini. Misalnya kita mau putih, kita bisa pilih di sini. Oke. Nah kemudian di sini bisa ukuran image size. Kalau kita mau size-nya itu misalnya 1:1, 3000. Kenapa harus 3000? Supaya paling enggak supaya pixelnya lebih besar ya, dan resolusinya lebih tinggi, 3000. Oke. Nah itu, ini jadi sama sisi nih ya teman-teman. Nah ini kalau kita mau mengatur image size-nya. Kalau mau image size-nya seperti tadi, misalnya mau lebih lebar atau mau lebih tinggi. Kalau kita mau lebih tinggi berarti di sini bisa kita lebih tinggikan, misalnya 4000, berarti rasionya 3:4. Nah seperti ini ya. Oke. Nah sekarang kita mau memasukkan template-nya. Artinya kita mau import gambar dari luar ya. Kalau mau import gambar, semua yang berhubungan dengan gambar, kalau kita mau import gambar ke sini, ini yang di tengah ini, ya teman-teman, ke sini, klik, kemudian kita klik import. Setelah itu kita di sini, ini sebenarnya udah masuk nih, setelah itu ke sini, buka tadi. Kalau saya pakai drive Arozak Berkah. Oke.
Nah, kalau teman-teman nanti bukanya yang di sini ya, yang di folder ini ya, yang di folder dibagikan dengan nih, di folder yang ini ya kalau teman-teman nanti. Nah, kalau saya karena disimpannya di sini, saya bukan di sini. Kemudian nah, folder template-nya sama. Kemudian nanti buka dengan folder template latihan. Template latihan, kita ke buka latihan 1. Nah, ini kita akan mencoba yang latihan yang template 1 di latihan 1. Kita klik oke. Sudah, kita oke sini. Kemudian ini sudah di blok. Di sini kita mentokinnya ke sini, kita ke sini. Ini relative size-nya yang ini nih. Kita perhatikan ini nih ya. Enable yang ini nih, enable ini. Kalau enable-nya ini dihidupkan, kalau enable-nya ini on, ini artinya ketika ini kita seperti kita perhatikan width-nya ini, yang width ini. Kalau width-nya ini ditambah, otomatis yang height-nya juga nambah. Tapi kalau enable-nya ini di-off-kan, maka kalau kita nambah width misalnya begini, nah ini hanya width-nya aja, hanya lebarnya aja nambah, tapi height-nya nggak ikutan. Oke ya, paham ya di situ. Nah, sekarang ini kita on-kan. Di-on-kan. Sebentar dulu. Oke, ke sini relative size. Kemudian ini kita pentokin sampai 100%. Lihat ya, sampai 100%. Oke, setelah itu ini supaya center ya, supaya center. Nah, ini nih kalau kita kayak gini dia masih goyang-goyang. Nah, sekarang kita centerkan dulu dia supaya di tengah. Ke sini relative position, kita ratakan tengah, kita ratakan kiri kanan, kita ratakan atas bawah. Oke. Oh, kelihatan ini nih WA-nya. Nah, sekarang kita ini kan kalau mau menggeser ini bisa ke sini. Mau menggeser dia ini kan, kalau ini menggeser manual ya, seperti begini. Nah, ini menggeser manual. Nah, kalau mau menggeser dengan skala ini ke sini. Position di sini nih, position. Kita menggeser. Kemudian di sini ini ada move by ini 6px. Jadi semakin besar move by-nya itu dia gerakannya akan semakin cepat, artinya semakin jauh. Jadi seperti kayak langkah tuh lebar-lebar. Tapi kalau move by-nya ini, jadi bagaimana untuk mengatur move by? Kalau move by-nya ini kecil, itu jadi langkahnya itu seperti langkah pendek-pendek. Jadi misalnya seperti begini nih. Ini begini ya, kita taruh seperti begini ya. Move by-nya 6, kita ke bawahin misalnya. Ini untuk ke bawahin. Lihat gerakannya. Tuh hanya gitu. Sekarang kalau move by-nya lihat lebih cepat ya. Tuh, lebih cepat lagi ya kan. Nah, tapi kalau move by-nya kita lihat ya kan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalau misalnya memang kita mau meletakkan suatu gambar yang misalnya kecil, sekali begitu kan, kalau kita mau manual, kalau ini sih besar masih enak gampang. Tapi kalau mau meletakkan gambar yang misalnya kecil sebesar ini, misalnya mungkin sebesar yang ini nih ya, logo ini, WA, Instagram, Facebook. Nah, kalau ini kan sudah langsung di sini, sudah langsung ada di template-nya. Tapi kalau kita mau misalnya menggerak-gerakkan ornamen yang sekecil ini, itu biasanya kan nanti kalau kita gerakkan dengan manual, tuh dia nanti ngegedein sendiri atau ngekecilin sendiri seperti begitu. Nah, ini fungsinya, ini adalah fungsi move by-nya ini seperti ini ya. Oke, sekarang kita atur dulu.
Oke. Nah, ini supaya nggak gerak-gerak, kita kunci di sini. Nah, ini ada gembok di sini. Gembok ini artinya untuk mengunci. Nah, gemboknya dinyalakan. Nah, ini kan nggak bergerak-gerak lagi. Kalau begini nggak bergerak lagi. Oke. Kemudian kita import lagi. Kita cari produk kita. Di galeri. Kalau teman-teman produknya ada di galeri teman-teman ya. Saya misalnya saya mau ini deh, produk saya misalnya saya mau iniin, sebentar, misal saya mau ini deh, bakso nih. Wah, nah ini taruh di sini ya misalnya. Oke, kemudian kita, di sini nih ada, kita klik to back. Nah, tuh lihat baksonya ada di dalam ya. Nah, itu baksonya ada di dalam. Nah, di sini kemudian di sini jadi ini sebenarnya begini nih. Ada dua cara untuk memasukkan produk ini di sini, untuk memasukkan produk ini ke sini, ke template ini, yaitu dengan pertama tadi itu. Ini misalnya ini kita blok ya, kemudian ini kita klik to front. To front itu artinya di depannya. Nah, ini di paling depan, to front. Tuh, dia ada di paling depan kan? Nah, kalau kita klik to back, dia ada di paling belakang. Jadi sebenarnya gambar-gambar ini adalah tumpukan-tumpukan. Jadi ini sebenarnya adalah tumpukan-tumpukan gambar yang tumpukannya itu bisa kita lihat itu di sini. Nah, di sini kenapa di setiap kali itu kita klik to back, maka dia akan, gambarnya itu akan ada di paling bawah. Ini paling bawah ini. Ini kan mangkuk baksonya ini ada di paling bawah. Nah, seperti itu. Jadi, dan caranya selain dengan to back itu bisa dengan seperti begini. Ini nih yang titik-titik ini. Nah, ini bisa kita touch, sentuh begini sampai kemudian dia mengerucut ya, mengecil begitu ya. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Mau dipindah kemana? Misalnya dipindahnya ke atas. Di atas. Nah, tuh. Dia di depan kan? Nah, sekarang kita kesini lagi, tumpukan ini. Kita kerucutkan. Pindah lagi ke bawahnya. Nah, tuh dia ada di bawah kan? Nah, di sini paham ya teman-teman? Supaya dia nggak goyang-goyang nih, supaya kadang kan kita kemana-kemana supaya dia nggak goyang-goyang. Kita kunci sini, oke? Ini masih kelihatan kayak ada putih-putih gitu ya pembatasnya. Sekarang kita ini lagi, kita select, lihat itu terselect. Kita bisa select dari sini. Dari mana kita bisa tahu dia terselect? Nah, ini lihat, ini ada seperti kayak warna biru-biru, ini artinya kita sudah select itu. Oke, kita ke sini. Kemudian kalau sudah terselect begitu, kita bisa karena kalau kita gini nggak bisa ya kalau kita dengan manual, tapi kalau dengan skala bisa. Kita select lagi di sini, select, sudah kelihatannya terselect. Kemudian kita mau geser sedikit ke sini, move by-nya kita, karena kita butuh geser ke kanan sedikit ya, kita butuh geser. Oke, lihat. Nah, oke, di sini. Nah, kemudian di sini kita mau memasukkan nomor WA, kemudian nama Instagram dan juga nama Facebook. Di mana sih kita bisa memasukkan teks itu di sini. Perhatikan ya, yang huruf A. Oke, di sini kemudian kita tambah.
Nah, paskan di sini. Ini kalau manual misalnya kadang kita ngelihat kok kayaknya kurang pas ya. Misalnya ini udah pas. Oke. Di sini kita untuk mengedit teksnya ke sini ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan teks ini ke A sini ya. Teks, edit, kemudian nomor WA-nya 0812 3456 7890. Oke. Misal itu ya. Oke. Begitu. Nah, sekarang kita ngeliat kok sederhana banget sih ininya, apa tulisannya. Nah, sekarang kalau untuk mau mengubah fontnya ada di sini. Ini font. Nah, ini bisa dipilih fontnya mau yang mana sampai di bawah pada fontnya. Misalnya kalau saya mau pilih yang ini aja ya. Nah, ini terus kok warnanya gelap ya dengan hitam. Nah, sekarang mau kita ganti warnanya. Kita mau ganti warna apa? Perhatikan ya, lihat bedanya. Nah, misalnya kita mau ganti warna putih, tapi kok kelihatan kayak nabrak misalnya begitu. Oke, nggak jadi, tetap hitam. Tapi kita misalnya mau kasih stroke itu apa? Stroke itu untuk apa ya, semacam kayak garis pinggir ya, garis tepian ya. Jadi ketebalan di tepian seperti ini, stroke. Nah, kita kesini stroke kita on kan stroke-nya, kemudian kita pilih stroke yang kontras. Misalnya kita pilih stroke warna putih. Nah, lihat bedanya. Kalau dia stroke-nya itu lebarnya hanya dengan nilai 4, nih 4, itu segitu. Tapi kalau kita mau dia lebih terlihat lagi stroke-nya, nah kita bisa lihat, kita bisa tambahkan di sini, kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin kita ngelihat kok ini kayaknya angkanya kok deket-deket ya, dempet-dempet begitu. Nah, dempet-dempet kita misalnya mau merenggangkan ke sini ya. Merenggang ke sini, kita select lagi, kemudian ke sini nih. Ini spacing, ini yang panah kanan kiri, ini artinya untuk merenggang, untuk memberikan jarak dari kanan ke kiri. Kalau yang line spacing ini untuk memberikan jarak dari atas ke bawah ya, memberikan jarak tulisan atas ke bawah, jadi spasi atas bawah. Kalau yang ini spasi kanan kiri, jadi kita pilih yang ini. Lihat perubahannya ya, tuh, lihat perubahannya. Berjarak ya. Nah, oke. Terus kelihatannya kok kayak gede-gede banget ya tulisannya. Nah, sekarang kalau tulisannya misalnya mau kita kecilkan atau mau kita besarkan, di sini ada size. Kita mau besarkan jadi begini besar, kalau mau kita kecilkan ke sini. Ini plus min. Oke, di sini ya. Nah, misalnya segitu. Oke, terus saya mau ngepasin lagi. Kok kayaknya ini kayak nggak sejajar sama WA-nya, misalnya begitu ya kan. Di blok lagi, kemudian ke sini position. Nah, ini kita mau geser kanan kiri atas bawah. Move by-nya kita kurangi supaya bisa sedikit-sedikit. Oke, ke atas, ke samping. Nah, oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian untuk di sini tulis di Instagramnya, misalnya kita samakan saja model atau bentuk tulisannya dengan nomor WA ya, jadi biar seragam di sini. Jadi kita copy. Oke, kita copy, taruh di sini. Misalnya ganti misalnya ini.
Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk Facebooknya ini kita copy lagi karena kita mau samakan ininya, apanya, font, dan juga kita mau samakan semuanya. Saya di sini misalnya sama ya, Facebooknya misalnya seperti ini juga. Oke, sudah. Kemudian yang di sini kita mau tambahkan kata-kata apa, misalnya kita mau tambahkan kata bakso ayam sayur, tulisan di sini, diedit lagi. Oke, di sini kita mau ganti font, misal fontnya taruhlah kita mau ganti ini misalnya. Nah, ini kan masih rata ini ya, rata kiri ini ya, masih rata kiri. Nah, kita mau buat ini tulisannya seperti kayak di tengah semua. Kita ke sini, dan di sini align, ini align, kemudian kita klik sini, tengah semua, seperti tengah semua. Kemudian ini tulisannya kurang, kok kayaknya kecil ya, kurang besar, saya gitu. Nah, sini kita ke sini, size. Nah, ini kita bisa besarin. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kok ini seperti tulisannya ini kayak apa, atas bawahnya kayak terlalu dempet misalnya gitu. Kita mau buat spasi antara bakso, ayam, dan sayurnya itu, baksonya agak berjarak lagi misalnya. Kita klik sini, kemudian kita ke sini. Nah, kalau untuk yang seperti itu kita pakai yang ini ya, line spacing. Pakai di sini, lihat, kita lihat perubahannya. Kalau kita tambah, nah tuh dia makin berjarak ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian kita mau ubah warnanya, misalnya mau ubah warna tulisannya. Kesini mau ubah warna tulisannya, maaf, ubah warna. Nah, ini ubah warna tulisannya. Di sini mau ubah warna apa, misalnya ini ya, misalnya ini tulisannya. Kemudian kita mau kasih stroke seperti tadi, sini stroke-nya. Nah, warna stroke-nya apa, misalnya kita mau warna stroke-nya yang ini agak tua. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, setelah itu di sini misalnya kita mau isi keterangan lainnya, atau mau isi harga misalnya ya. Kita isi misalnya tulisan "10 butir perbungkus". 10 butir perbungkus.
segini ya, 10 butir per bungkus. Terus nah di sini kemudian kita mau buat mereka semua di tengah. Oke, kemudian kita mau ubah size-nya, ukurannya. Kemudian atau kita mau tambahkan lagi misalnya 10 butir per bungkus. Misalnya harga kali ya, harga aja, harga 15.000 per bungkus. Isi 10 butir. Misal gini ya. Kemudian size-nya misalnya terlalu besar, size-nya kita kecilkan. Oke. Oke, kemudian fontnya kita ganti di sini. Fontnya mungkin dengan ini. Kita mau geser ke bawah. Kemudian kita mau beri stroke. Atau mungkin itu warnanya mau diubah dulu. Warnanya mau diubah. Misalnya putih. Nah, begitu. Oke, kemudian kita mau beri stroke. Di situ. Nah, kemudian yang di sini kita misalnya bisa isi neto ya, atau ya kita di sini misalnya bisa isi neto berapa, berat bersih berapa. Nanti teman-teman ya silahkan punya ini sendiri ya, di produknya. 200 gram. Oke. Size-nya di sini. Kemudian supaya warnanya enggak gelap, kita ubah ke yang lebih terang.
misalnya kuning atau ini kuning, kemudian fontnya, nah di sini fontnya misalnya yang ini ya. Oke, nah kalau udah seperti begini, ini langsung di save-nya ini di sini. Nah, ini save-nya ke sini ya. Yang ini yang ada gambar disketnya ya, kayak gambar disketnya, save-nya di situ. Tapi saran saya kalau di Pixellab sebelum save ini untuk dinonaktifkan dulu ininya. Untuk dinonaktifkan dulu ini paket datanya. Kenapa? Karena kalau paket datanya ini masih on, maka teman-teman nanti ketika save itu nanti akan disuguhkan dulu untuk suruh nonton iklan sekitar 30 detik, dan itu kalau bagi saya sih cukup lama. Kalau buat yang lagi mau buru-buru misalnya gitu ya, mau buru-buru save, mau buru-buru posting atau apa, suruh nonton iklan dulu 30 detik itu lama. Jadi ini di off kan dulu, dinonaktifkan dulu, kemudian setelah itu baru ke sini save as image. Nah, ini save as image ini terserah mau JPEG atau mau JPG atau mau PNG, ini terserah. Kalau memang tidak transparan sih saran saya JPEG aja, JPEG. Kemudian baru di sini dimensionnya ini kita ke ultra. Nah, kenapa ke ultra? Supaya nanti resolusinya lebih tinggi dan enggak blur gitu ketika nanti di posting, ataupun kemudian kalau misalnya nanti mau dibuat banner promosi terus ataupun apa, ini enggak blur gitu. Setelah itu baru kemudian save to gallery. Begitu sudah save to gallery, nanti sudah bisa dibuka di galeri, dan nanti teman-teman bisa langsung posting, mau diposting jadi IG story. Karena kalau ini tingginya ini lebih panjang, ini biasanya ke IG story ya. Bisa diposting di IG story, bisa di WA status, bisa ke fanpage FB, atau kemudian bisa di marketplace FB misalnya yang seperti begini, atau bisa juga diposting di Shopee, di marketplace Shopee, atau di Bukalapak, kemudian di Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Nah, sekian tutorial dari saya. Teman-teman silahkan untuk mencoba template yang lain, dan nanti kita bisa diskusikan di room diskusi ya untuk latihan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.